Ya, halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bab pertama di materi kelas 12 matematika wajib. Yaitu kita akan sama-sama belajar tentang dimensi 3. Dalam hal ini bagiannya adalah kita mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang diharapkan nanti dari pembelajaran ini Anda dapat mengetahui tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada 5 item nanti yang akan kita pelajari, yaitu kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan terakhir bidang terhadap bidang. Oke, yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kedudukan di sini. Kalau kita amati, ada garis L dan ada titik A, B, C. Maka dari gambar ini ada dua hubungan antara titik dengan garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang dinamakan titik terletak pada garis itu adalah titik A dan B itu berada di garis L. Selanjutnya, titik C ini berada di luar garis L. Oke, jadi hubungannya adalah terletak pada garis dan terletak di luar garis. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang sama. Misalkan ada 3 titik, ada titik A, B. Maka titik A dan B ini dapat dikatakan titik A dan B itu terletak pada bidang alfa. Ini ada bidang alfa di sini. Dan titik C ini berada di luar bidang alfa. Karena dia tidak berada di dalam bidang alfa, maka dikatakan terletak di luar bidang alfa. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Misalkan ada dua garis, yaitu garis M dan N. Yang pertama, garis M dan garis N ini kedudukannya adalah berpotongan. Dua garis yang saling berpotongan akan menghasilkan titik potong. Titik potongnya di mana? Yaitu di A ini. Oke, selanjutnya dua garis saling sejajar. Perhatikan di gambar B. Ada garis P dan ada garis Q. Garis P dan Q ini punya jarak yang selalu tetap sehingga dia tidak mungkin bertemu, maka dikatakan saling sejajar. C sekarang, yang C perhatikan ada dua garis yaitu S dan R. Garis S dan R ini kalau kita lihat bentuknya berbeda. Yang S memotong di bidang, yang R berada di bidangnya alfa. Maka dikatakan hubungan antara S dengan R ini dikatakan bersilangan. Kenapa bersilangan? Karena dia punya yang jarak yang selalu tetap, tidak mungkin bertemu walaupun berbeda, maka dikatakan bersilangan. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 hubungan garis terhadap bidang. Yang pertama garis A. Ada garis M dengan bidang alfa. Maka garis N itu terletak pada bidang alfa. Ini berada di dalamnya. Dan garis N juga terletak pada bidang alfa. Oke, yang B ada garis L dan bidang alfa. Maka garis L dan bidang alfa ini dikatakan sejajar. Sejajarnya di mana? Kalau ini saya tarik dengan K, K ini berada di dalam bidang alfa, maka antara L dengan K dikatakan sejajar. Maka hubungannya adalah garis L sejajar dengan bidang alfa. Yang C sekarang. Yang C hubungannya adalah memotong. Coba kita perhatikan untuk memotong ada garis hem dan garis J. Oke, garis hem ini akan memotong di bidang alfa. Yaitu potongnya di mana? Bisa di A. Titik potongnya. Oke. Anggap saja di sini ada garis R.
hem dan s ini akan berpotongan di titik A. Oke. Selanjutnya kedudukan bidang terhadap bidang. Ada dua kedudukan. Yang pertama sejajar. Dikatakan sejajar kalau kita gambar A, bidang A ini sejajar dengan bidang beta, sama-sama. Ini tidak mungkin ketemu. Anggap saja ada garis ini, sejajar. Yang kedua adalah berpotongan. Kalau berpotongan, ingat, dua bidang yang saling berpotongan akan menghasilkan garis potong. Oke, anggap mana garisnya? Ini garisnya. Oke, maka garis bidang alfa dan bidang beta kalau dia berpotongan menghasilkan garis potong, yaitu garis AB ini. Untuk lebih memahami, kita lihat pada contoh soal. Oke, perhatikan ada kubus K, L, M, N, P, Q, R, S. Oke, dari sini kita disuruh untuk menentukan kedudukan ada 5 contoh soal ini. Sekarang kita jawab. Yang pertama, oke, kedudukan titik Q dengan garis LM. Q dengan garis LM. Maka dikatakan garis Q dengan LM itu terletak di luar. Titik Q berada di luar garis LM. Yang kedua, titik S ini, oke, saya ganti warnanya dulu. Titik S dengan bidang MNRS. MN ini kan, oke, anggap ini bidangnya. Oke, maka yang dapat kita ketahui adalah titik S terletak di dalam. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah garis PS dengan LQ. PS ini garisnya dengan LQ. Oke, PS dengan LQ itu dikatakan bersilangan dengan garis LI. Kenapa dia bersilangan? Karena dia punya yang jarak selalu tetap. Bentuknya tidak sama, tapi punya jarak yang selalu tetap. Dikatakan bersilangan. Oke, next. Garis SN. SN ini. Oke, garis SN dengan bidang KLN. KLN ini kan, oke, garis SN dengan KSN ini hubungannya adalah memotongnya di mana? Di titik N. Oke, lanjut. Oke, sekarang hubungan dua bidang. Ada bidang KNPS, ini anggapannya bidangnya di sini. Oke, dengan bidang KLN. Oke, maka hubungannya adalah berpotongan. Potongnya di mana? Potongannya itu di ini kan, KN. Oke, berarti dia berpotongan di KN. Kenapa? Karena bidang KNPS itu sama-sama punya garis KN. Ini juga punya garis KN, sehingga dikatakan berpotongan. Ya, oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya.